ya Miss ya? Seumpama laporan itu uangnya bisa kembali atau enggak Miss? Sik Mbak, sampean ki ketipu apa? Wong lanang, wong wedok, bisnis Oh, atau apa? ketipu gini loh. Dia kan teman ya tetangga ketipu apa uang. Dia minta dimodalin buat Sebentar, jawab usaha. pertanyaan saya, cowok atau cewek? Cowok, cowok. Oke, tetanggamu itu apakah pacarmu? Oh bukan, teman sekolah ya tetangga. Tapi urusan ini ya semua tahu, keluargaku ya juga tahu, Lah, sebentar, istrinya sebentar. juga tahu. Sebentar, lah kenapa kamu modalin? Kamu sendiri punya Oh, keluarga enggak? aku punya keluarga. Punya suami? Dia juga punya keluarga. Punya suami, sampean punya suami? Oh punya Miss. Lah kenapa kamu nggak modalin suamimu malah modalin laki-laki lain? Bukannya aku hubungan keluarga jarang Miss. Aku nggak tiap hari nggak anu komunikasi. Cuma gimana ya tak pertahanin. Mungkin karena aku dulu kan suamiku udah tak modalin, tapi nggak mau tak suruh modalin, tak kasih 100 juta mungkin buat jual mobil gitu loh. Kan adiknya kan polisi di Jakarta, tak mungkin bisa apalah usaha apa, tapi suami saya nggak mau Miss. Oke, karena suamimu tidak ingin menipu. Terus habis itu kamu modalin laki-laki lain. Iya, dia kan minta bantuan. Mungkin kita bisa berbagi rezeki. Mungkin aku percaya sama dia. Mungkin dia amanah biar dapat kecipratan. Mungkin aku kita apa kecipratan rezeki. Mungkin aku biar tak sedekain lewat itu. Mungkin kan aku modalin dia 100 juta. Dia ngasih free sama aku tiap bulannya 1 juta. Aku modalin dia buat usaha. Dia insya Allah dulu usahanya lancar dalam 1 tahun dulu. Dia tiap bulan ngasih aku free, Miss. Mungkin ya di sini kan kerja di Hong Kong mungkin kurang kurang perhatian, kurang apa. Sedangkan aku sendiri udah nggak punya siapa-siapa. Alhamdulillah aku ada keluarga kakak. Cuma ya hubungan suami aku nggak nggak harmonis gitulah intinya. Cuma aku selalu ngasih ke anak gitu. Soalnya nggak harmonis satu itu gimana ya prihatin terus sejak kecil udah hidup sendiri kerja sendiri orang tua sejak SD aku nggak nggak udah meninggal gitu loh ceritanya aku jadinya ketipu percaya tak kirain dia amanah berbagi rezeki intinya gitu terus aku kemarin pulang cuti tak urusin di rumah tapi keluarganya nggak ngizinin soalnya kan posisinya kan di Kalimantan gitu loh Oke. terus Mbak, ya, Mbak, iya ini apa sebenarnya sih banyak sih yang kasus-kasus seperti ini yang aku alamin juga ya. Jadi kalau bisa ini buat yang nonton selama masih berkeluarga, kalau bisa sebelum ada yang namanya kata-kata bisa, jangan sempat-sempatnya memberikan nafkah kepada entah itu suami atau apa lelaki atau perempuan lain karena apa ya kita kan nggak tahu. Pertama Sorry satu, Mbak, ini adik dia saya Mbak. Ini adik saya yang jawab. oh ya Ah, maaf Mbak ya. Mbak, dengar nggak Terus sayang? karena dengar Mbak ya. oh iya benar Nah, benar benar silakan, silakan. Terus Nade. Dengar. Kalau karena kan nggak ada yang namanya ikatan. Kalau iya misalnya iya suami benar istri untuk memutuskan sebuah tali ikatan kan harus ada yang namanya kata-kata cerai di atas perjanjian hitam dan putih. Tapi kalau yang namanya pacar atau istilahnya cem-ceman lah, itu kan kita bebas mau kapan untuk memutuskan hubungan toh, karena nggak ada janji apa ikatan hitam di atas putih. Jadi ya maaf ya namanya udah terlanjur ya apa boleh buat sih Mbak ya dimulai dari nol lagi mulai sekarang ya lebih hati-hati lagi. Tapi kalau misalnya ini buat yang lain nih
kalau misalnya pengen punya cem-ceman atau apa, jangan sekali-sekali yang namanya dengan skenario tentang permasalahan uang itu jangan sekali-sekali diturutin ya. Aku udah banyak loh Mbak kasus-kasus seperti ini loh Mbak. Entah itu di Hong Kong, di Jepangnya, atau yang Taiwan, kebanyakan teman-temanku yang kayak gini. Ujung-ujungnya kadang pinjam sama aku. Paham nggak Mbak? Paham nggak yang Iya dikatakan adik paham, saya? Miss. Iya, Artinya adalah paham. sampean ditipu, sampean nggak bisa nuntut. Nuntutnya kemana sayang? Nuntutnya makanya aku tanya Miss, iki katanya kan aku ya bukannya ini mungkin dari hatiku sejak dulu pengen telepon, pengen Siap. komunikasi, tapi aku takutnya kan Miss ngomong buka aib suami, buka aib gimana, cuma aku tak tahanin, tak anu, cuma aku mau curhat ya tak pasrahnya sama Gusti Allah. Ya Allah, ini aku jalanku apa coba, aku udah tak pria, udah tak sinau urip lah. Mungkin aku sendiri bukannya berani sama suami, enggak, cuma ya pertama kerja di Hong Kong kan ya semua itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, cuma aku tak sabarin, tapi semua keluarga tahu, cuma aku tak diemin. Aku katanya sebagai wanita nggak mau apa itu nuntut minta cerai tanpa alasan yang pasti, tapi aku udah dibiarin, Miss. Udah bertahun-tahun nggak ada komunikasi, tapi aku berusaha ngubungin anak. Tapi tiap hari aku berusaha ngubungin anak ya tak kasih nafkah, tapi cuma ikut mertua, Miss, anakku. Tapi aku setiap hari mantau ya, le berdoa le, waktunya les le, TPA ya les le, penting sinau sing pinter nggih Bu. Alhamdulillah anak saya itu nurut gitu loh, cuma aku kan dari sisi anu kurang perhatian lah intinya, tapi alhamdulillah Sebentar Mbak, keluarga sebentar. Kasih saya uang 100 juta, saya perhatikan kamu 2 bulan. Aku itu 100 juta itu cuma pinjemin modal, Miss, tapi aku mungkin kehalu diiming-imingin, Miss, langsung aku juga beli tanah. Pikir aku nanti aku punya tanah kebun sawit lah di Kalimantan kan murah. Dia Gini loh Mbak, diiming-imingin, sebentar. aku tambahin. Samen kan selalu bilang bahwa samen kurang kasih sayang. Kasih saya uang 100 juta. Samen tak sayangi setahun wis. Ayo, tak teleponi samen wis. Aku wis ora enek sing ngendos, samen ngendos aku wis. Sekarang gini loh sayang, nggak ada yang gratis. Tadi kan adikku sudah ngomong, dalam hidup ini nggak ada yang gratis. Apalagi nggak ada suratnya. Samen mau nuntut ke siapa? Nggak bisa sayang. Jadi karena itulah manusia ditakdirkan sendiri, tidak perlu takut. Miss Yuni yang nemenin kamu. Bener nggak? Lele kamu membutuhkan kasih sayang. Sayang, jika kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, maka orang lain yang akan mengontrol dirimu. Kamu cerita kayak gini, terus mari ono garangan no Pak Jaran ganteng, dia akan datang padamu. Tak kok meneh 1 juta meneh. Ngerti nggak? Intinya kamu tuh harus kuat. Nah, masalah pengaduan ini, aku sekarang ada tim yang ada di Indonesia. Tak kasih nomornya, kamu cerita, boleh nggak dicari orang ini foto-fotonya? Kamu kasihkan ke dia. Bukti transferan udah ada. Ya aku bukannya sombong, Miss. Iya. Aku keluargaku ada yang apa? Mungkin ada yang polisi, kakakku sendiri tentara. Aku alhamdulillah dari keluarga yang ada, cuma aku merantap pengen cari kerja sendiri. Alhamdulillah aku udah Sebentar, Mbak. Sebentar. Saya tahu kamu nggak sombong nih. Tapi punya saudara polisi emangnya bisa bantu kamu? Nggak bisa. Makanya aku tanya itu saudara polisiku, cuma ngomong seumpama ini dilaporin, dia masuk penjara, uangmu nggak bakal kembali. Cuma kan ada persyaratannya, surat bukti transferan, sertifikat apa itu tanah, barang semua udah dikumpulin. Cuma polisinya ngomong itu cuma ya masuk penjara tapi uangnya nggak bisa kembali gitu loh. Minta tanyain apa ya benar, cuma keluargaku udah sabarin dia, tapi dulunya ngomong ada jaminan di sawah itu loh, ada jaminan sawah, tapi kan dikruskan sama uangku yang masuk sama jaminan yang sawah dekat
dekat sawahku itu nggak nyucuk, tapi ya keluargaku udah disabarin, tak suruh nyicil punyanya apa gitu, dia nggak mau nyicil, udah tak empet sama setahun ini, udah tak empet aku, cuma aku diem, keluargaku diem, tapi seluruh kampung udah tahu, nah aku ki ketipu dia, cuma ya tak diemin, tak sabarin, ya Allah gitu, aku udah tak pasrahin gitu loh, Miss. Aku tak tanyain ki seumpama ketipu, laporin dia masuk penjara, uang itu nggak kembali apa gimana loh, Miss, uang udah ketipu. Kalau yang namanya uang udah diserahkan, nggak mungkin bakalan bisa kembali, Mbak. Terus, kalau misalnya Mbaknya itu mau melaporkan dia, memang mungkin ada bukti pembayaran, pengiriman, ya kan? Lah, dalam bukti pengiriman itu Iya, kan kita nggak tahu untuk dalam biaya bentuk apa. Misal, ya istilahnya untuk iki kanggo simpananku lah, tak kirim kanggo buat orang ini. Emang itu bisa dijadikan bukti untuk sebagai pelanggaran hukum? Kan nggak mungkin tuh, Mbak. Khawatirnya oke. mbaknya malah nanti kalah debat, otomatis malah dituntut ganti. Itunya jadi permasalahannya. Bukannya udah keluar dari kandang macan, malah masuk ke kandang buaya. Itu satu, Mbak, diingat-ingat. Terus, ini tadi yang masalah keluarga. Maaf nih, Mbak, ya. Aku jadi ikut campur Iya, iya, iya. keluarga ya. Tadi katanya kan mbaknya kan kurang kasih sayang, komunikasi atau segala sesuatunya ya loh. Kalau misalnya mbaknya nuntut cerai, itu sebenarnya sih nggak masalah. Kalau pengen hak anak, mbak pun bisa dapat. Karena apa? Mbaknya itu wanita. Kalau nuntut nih misal. Cuman namanya juga kita nuntut untuk mendapatkan hak asuh, biasanya kan ke pengadilan kata kan dikena biaya. Otomatis dari situ harus korban dikit lah. Nah, kalau anak udah Iya. sampai dapat di tangannya mbaknya, nanti bisa dititipkan ke orang tua mbaknya, keluarga yang lain. Dengan kata lain, bisa lah mbaknya kalau mendanain dia dari masih kerja di Hong Kong toh. Kalau misalnya untuk pengen memenjarakan masnya yang itu tadi, gimana ya? Kayaknya aku mungkin bakalan ribet banget dan uang untuk kembali itu nggak bakalan bisa terselesaikan, Mbak. Yang namanya udah uang hilang karena kasus penipuan. Kalau si pihak pelaku ini bilang uangnya udah dipakai untuk mabuk-mabukan atau apa, udah beres, polisi nggak bisa ikut campur dalam hal tersebut. Terus kalau mbaknya misal bilang pasrah atau apa gimana ya? Yo, pasrah emang jalan satu-satunya. Cuman kalau bilang pasrah ya nggak boleh lah, Mbak. Kita harus tawakal lagi, mulai dari nol. Harus punya prinsip kayak gitu. Kalau enggak, mbaknya udah bilang pasrah, otomatis kan udah bilang nyerah. Istilahnya kan orang nyerah itu udah nggak ada jalan keluar lagi. Ya jalan keluar satu-satunya itu tadi, Mbak. Mulai dari nol, membuat sesuatu yang baru lagi, diyakinkan sama suami. Mas, kamu kok nggak ada kepastian? Apa kamu udah nggak cinta, nggak sayang lagi? Dari situ baru mbaknya cari cem-ceman atau pasangan yang lain lagi. Nah, dari situ baru bikin keluarga lagi yang bahagia. Jangan sampai istilahnya jatuh ke dalam lubang yang sama. Kalau terus-terusan kayak gitu, mbaknya mau gimana terusan? Kasihan nasib anak juga loh, Mbak. Boleh aku ngomong, Boleh, Miss? boleh. Boleh. Cuma gini loh, masalahnya kan aku ya nggak mau buka aib keluarga aku, aib keluarga suamiku. Cuma kan kemarin cuti udah dirembuk, udah dianu, aku udah punya rumah sendiri, apa-apa sendiri mulai dari nol. Tapi rumahku itu nggak ditunggangi sama suami. Suami intinya dari posisi itu memilih orang tuanya, Miss, gitu loh. Jadinya rumahku itu suwung, Miss, gitu loh. Nggak dianu, cuma ya keluarga aku tahu lah, mulai kecil yang ngurus kan kakakku semua. Kakakku mungkin dari pihak suami, dia nyalain aku Bentar, sampean umur berapa sih? positif. Sampean umur berapa sih? Aku udah 42, Miss. 42. Oke, satu hal. Kalau suamimu nggak mau pulang ke rumahmu, terus ya udah loh. Kan ya udah selesai loh. Nggak apa yang kamu Selesai, pikirkan? Mama. Ya udah selesai loh. Dia nggak mau kamu, dia memilih orang tuanya. Ya jelas dia milih orang tuanya, wong kamu nggak pulang kok. Siapa sih ngedang deh? Siapa sih nggak no kopi dia? Bener nggak? Kecuali kamu pulang. Loh, kamu posisi nggak pulang loh, dok. Bener nggak? Nggak bener, nggak Terus bener. kamu kurang kasih sayang. Gatel banget, ah.
Ayo kita perempuan nih berbicara sama perempuan. Kan enggak toh. Emangnya kalau nggak ada orang tiba-tiba I love you, mama sudah makan belum? Papa lagi ngarit. Apa ya kayak gitu? Kan enggak toh. Dengerin Miss Yuni, dengerin Gus Kitam ngomong, dengerin motivasi-motivasi yang lain, denger ngaji, semuanya kan bisa toh. Melepaskan aktivitas kamu dari kesepian kamu. Mbak, banyak orang dikelilingi oleh banyak sekali orang, tapi dia merasa kesepian. Tapi ada orang yang sendiri, tapi dia tidak pernah sepi. Saya di kamar ini sendiri, Mbak. Bojoku mrene mek gur turu toh. Enggak tuh saya enggak kesepian. Iya. Benar enggak? Jadi kesepian Iya, sama enggak benar, itu dari iya. hatimu, sayang. Kalau kamu merasa kesepian, maka selamanya kamu akan kesepian. Isi hatimu, doa, Mbak. Dan sampean ngomong kesepian dan sampean selalu meratapi masa lalumu. Aku ki anak yatim, aku ingin. Sampean lek pingin tahu ceritaku, datang ke kantorku, duduk sama aku. Tak ceritain masa laluku lebih berat kamu atau saya. Tapi saya nggak perlu menceritakan itu. Sama Mami kan Hongkong, kalau pengen berdoa sini, cuma aku ya orangnya itu gimana ya, Miss? Cuma diem ya, aku tak syukurin semua, tak syukurin ya Allah, ya cuma berdoa lah, Miss, tak ratapin, cuma ya mungkin ya namanya cobaan ujian sama Gusti Allah itu nggak sama ya, mungkin diuji Karena itu sama sawang sinawang, Mbak. Jadi sebenarnya, nggih sawang sinawang. jadi saya tidak setuju kalau sampean ngomong kesepian terus cari laki orang untuk membangun bisnis kamu. Kula niku orangnya mboten neko-neko, tasih amanah wedi kula. Untung seumpama kula neko-neko mungkin kula nggih kecantol garangan tipu-tipu kok tipu-tipune kok nggih tangga kiambak. Kanca niku lho sing kadang ya Allah kok tega banget ngoten lho. Kula ngoten. Mbak. Stop. Dalam Mbak, aku mau Dalam- kerja dulu ya, maaf. Oke, ya wes hati-hati. Ya wes hati-hati. Titipku salamnya buat mbaknya itu satu, nggak ada yang namanya garangan. Sebuah kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Siap. Terus di sisi lain, kalau mbaknya yang namanya suami itu menjauh dari mbaknya, di mana-mana suami yang nggak bertanggung jawab itu ditinggalkan. Karena tugasnya suami itu menafkahi dan melindungi sosok istri atau wanitanya. Kalau memang mbaknya pingin cari yang lain, ceraikan dulu baru cari yang lain. Masih 42 masih sanggup kok mbak, diongkek kok mbak. Aman. Wis toh, manut mbak aku. Itu mbak, aku pamit kerja dulu ya. Ya wes hati-hati. Hati-hati. suwun nasihatnya suwun. Sudah paham ya Mbak ya? Lek sampean memang sudah tidak mau sama suami, ya selesaikan. Ngerti enggak? Oke, kula wedine ngeten lho sajare nak mboten nuntut, ngeten sajare wong wedok tapi kan aku sebagai wong wedok